dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berikan lelusa di hadapan
setiap hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau sudah mati di atas kayu salib menebus kami semua Tuhan. Engkau menaungi kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Yesus. Kami rindu Engkau Bapa. Sama-sama menaikkan pujian kita. Katakan Engkau Tuhan memenuhi hidup kami. Kau memenuhi tempat ini Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, ada sukacita, amin. Haleluya. Walaupun saudara keadaan saat ini di luar saudara banyak mungkin masalah yang terjadi, tapi kita yakin percaya bahwa Tuhan kita selalu menyertai kehidupan kita, amin. Kita punya Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Dia mempunyai nama yang luar biasa. Mari kita naikkan pujian kita.
Masih semangat saudara, amin. Haleluya, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Yesus yang dahsyat dalam hidup kita. Ada saudara kita naikkan pujian kita lagi. Kami akan percaya bahwa janji-Mu akan masa depan yang indah
Tuhan, apapun yang terjadi Bapa dalam dunia ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, tetapi Engkau yang berkuasa untuk memulihkan setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini Bapa, kami rindu untuk mendengar firman-Mu dalam hidup kami. Kau berkati setiap telinga kami Tuhan, menjadi telinga seperti seorang murid Bapa. Setiap hati kami Tuhan, menjadi hati dengan tanah yang gembur Bapa, yang siap untuk ditanam oleh firman-Mu Tuhan, sehingga firman itu menjadi pohon yang besar Tuhan, dan berbuah yang lebat Tuhan, menjadi berkat bagi sekeliling kami dan bagi kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapa yang akan mengeluarkan firman-Mu. Kami akan percaya Tuhan, Kau menguasai dia Tuhan, menguasai kehidupannya Bapa, menguasai mulut bibirnya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Bapa. Urapan dan hikmat Tuhan Kau curahkan dalam kehidupan hamba-Mu Bapa, sehingga di saat Tuhan dia menyampaikan firman-Mu Tuhan, setiap hati kami Tuhan dapat terisi dengan penuh dan melimpah Bapa dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, layakan kuduskan kami, dan kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur bahwa kasih-Nya Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin. Ya, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada pagi hari ini dengan cepat kita akan belajar yang sangat berikut, yaitu tetap kuat. Mengapa kita harus tetap kuat? Karena Yesus kita yang mempunyai segala isi dunia ini yang lebih besar dari segala sesuatu dalam hidup kita. Yang oleh sebab itu, dalam sepanjang hari-hari penghabisan ini, kita tahu persis bahwa seperti tadi pujian Mary katakan bahwa hari-hari yang kita hadapi bukan hari-hari yang semakin membaik, justru semakin sukar dan sulit. Oleh sebab itu di sini kita perlu Tuhan, perlu campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau mau menjadi tetap kuat dalam setiap kehidupan kita, saya kita percaya bahwa tidak ada cara lain kehidupan kita, keluarga kita. Alkitab jelas mengatakan bahwa di luar aku, di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di sini Tuhan mau membawa kita supaya kita tetap senantiasa kehidupan kita dalam hari-hari penghabisan ini. Betul kita menghadapi kesukaran. Kita tidak bisa mungkiri dengan mata, dengan berita, dengan keadaan kondisi yang kita boleh lihat. Itu senantiasa membuat kekuatan kita menjadi lemah. Bukan justru lemah, justru kita menjadi takut akan mengalami kehidupan ini. Dan bagaimana caranya kita menjadi tetap kuat? Di sini yang harus kita belajar sama-sama. Dengan waktu yang singkat ini, kita percaya bahwa kita harus mengisi kehidupan kita dengan hidup berkenan, hidup takut akan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena tetap kuat di dalam kehidupan kita dengan segala apa yang kita punya, dengan kekuatan kita. Mungkin kita tahu persis Alkitab jelas mengatakan semuanya sia-sia. Kita boleh baca di dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13. Kita baca sama-sama. Dikatakan 2-3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan apa? Tetap kuat. Dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa dengan apapun yang kita alami, dengan keadaan kondisi yang kita lihat, seringkali mungkin dengan pikiran kita kuat. Kita pikir mungkin kita sudah menjadi orang Kristen, menjalankan agama, menjalankan apapun tentang kerohanian, kita sudah kuat. Tetapi yang harus kita ketahui bersama bahwa kekuatan itu hanya kita dapat dari mana? Tuhan. Dan kalau kita mau mendapatkan kekuatan dari Tuhan, ada hal-hal proses yang harus kita jalan ke sana. Apa prosesnya? Kita hidup betul-betul bergantung sepenuhnya kepada siapa? Tuhan. Nah, ada banyak orang hari-hari ini dia lebih fokus dengan keadaan kondisi.
Jadi dia kehilangan arah, dia kehilangan pergantungan, dia kehilangan tujuan. Sebenarnya hidup ini buat siapa? Sehingga apa? Kekuatan kita habiskan dengan apa? Mencari apa hal-hal yang sia-sia. Jadi jangan salahkan siapapun, jangan salahkan siapapun di dalam setiap kehidupan kita, apalagi salahkan Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi masalah, karena kita berjalan bukan dengan pikiran Tuhan, bukan dengan pimpinan Tuhan. Kita berjalan dengan apa yang menjadi mau kita, apa yang menjadi pikiran kita, sehingga apa? Di tengah kondisi yang kita alami, sukar sulit, kita akan mengalami titik hal-hal mungkin lubang di situ, kerikil di situ. Tuhan inginkan supaya apa? Kita berbalik hidup menyenangkan Tuhan. Nah di sini kita belajar bersama-sama di dalam 1 Korintus 16 dalam surat Paulus ini mengajarkan kita, dikatakan berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Jadi iman yang kita punyai bukan sekedar kita menjadi orang Kristen toh, bukan sekedar kita masuk gereja keluar gereja, bukan kita mengaku percaya Tuhan terus iman kita kuat, belum tentu. Ada beberapa banyak orang berpuluh-puluh tahun sudah menjadi Kristen, ujung-ujungnya menyangkal Tuhan, ujung-ujungnya justru mundur daripada Tuhan, ujung-ujungnya. Nah, makanya jelas lagi kita mengatakan bukan langkah awal yang menentukan, tetapi apa? Langkah akhir. Nah, bagaimana mau menjadi kuat di dalam Kristus? Yang pertama kita boleh belajar. Kita buka di dalam Ibrani 10 ayatnya yang 25. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Yang pertama saya ambil yaitu rajin beribadah. Mengapa kita harus rajin beribadah? Karena lewat ibadah di situ kita dikuatkan, lewat ibadah kita di situ pun dimampukan, lewat ibadah seperti saat ini bukan hanya di gedung gereja toh, dimanapun kita berada kita bisa beribadah. Kita bisa berseru kepada Tuhan, kita bisa menyanyi, kita bisa apapun bentuknya gaya kita masing-masing. Intinya kita berhubungan kepada Tuhan. Jadi kekuatan kita hanya dari para Tuhan. Kita boleh baca Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya, saudara, kita tahu persis bahwa di hari-hari yang kita jalani hari ini bukan hari-hari yang semakin masih awal, masih belum, masih jauh Tuhan. Ini sudah kita tahu dalam penghujung penghabisan ini orang akan ditampi. Seperti kita tahu bentuk tampi itu kalau kotoran, misalnya contoh kita ambil beras dibersihkan kotorannya, yang berasnya toh, yang bersihnya toh diambil. Begitupun rohani kita dalam Tuhan. Ketika kita hidup dalam Kristen, bukan sekedar kita mempunyai mungkin peranan penting, pejabat penting dalam gereja, itu tidak penting. Tetapi yang penting bagaimana dikatakan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Apa yang kita lakukan di dalam pertemuan itu? Apa yang kita lakukan dalam pertemuan itu? Itu esensinya ketika kita membangun dengan Tuhan. Kita mencari sama Tuhan lewat memuji Tuhan seperti tadi kita, lewat menyembah Tuhan. Di situ iman kita dikuatkan. Dikatakan apa? Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tidak tahu kedatangan Tuhan kapan, tetapi yang harus kita ketahui bersama bahwa semuanya itu pasti tergantung sekarang perjalanan kehidupan kita, kekristenan kita. Mau cepat, mau lama Tuhan panggil, sekarang tergantung Tuhan. Mendingan kita menjaga hati, itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Nah, ada banyak orang mau Tuhan sertai untuk mau selamatkan, tidak menjaga hati. Hidupnya senantiasa terfokus hanya hal-hal yang membuat kita menjadi menyenangkan. Hidupnya hanya terfokus dengan mencari hal-hal yang sia-sia. Nah, Tuhan bilang janganlah kita menjauhkan diri. Betul, kita mungkin ibadah online di rumah, tetapi seringkali kita harus pikir juga ibadah online di handphone, nanti masuk WhatsApp, nanti masuk notification, yang lain bukan dulu yang lain. Dia tidak tahu. Tetapi intinya bahwa kita mempunyai hikmat oleh pimpinan Roh Kudus. Kenapa kita harus kuat dalam Kristus? Karena banyak yang tidak kuat. Banyak orang mengaku percaya kepada Kristus kuat, ujung-ujungnya justru menyangkal Tuhan. Ujung-ujungnya justru lari daripada Tuhan. Jadi di sini yang Tuhan inginkan bahwa
Kita tetap senantiasa menaruh kehidupan kita berfondasi hidup di dalam kebenaran, tidak ada yang lain. Percuma kita berjelas mengatakan bahwa percuma kau berseru-seru Tuhan, Tuhan, apa? Tetapi hatimu jauh. Ada banyak sekarang orang memiliki tahu Tuhan, tapi belum tentu Tuhan tahu dia. Bagaimana? Karena hubungan kita itu menentukan Tuhan tahu kita. Amin. Itu yang menentukan kehidupan kita. Bagaimana kita mau kuat dalam Kristus, sedangkan kekristenan kita sebentar panas, besok dingin, sebentar panas lagi, besok dingin. Jadi itu yang menentukan hidup kita berkenan kepada siapa? Tuhan. Siapa contoh Alkitab yang berkenan kepada Tuhan? Paulus. Abraham. Iya, Paulus juga bisa. Abraham juga. Mengapa? Tuhan menguji Abraham. Dia keluar dari tempatnya, dari kelahirannya, Tuhan suruh keluar. Sudah itu Tuhan berikan lagi cobaan, yaitu apa? Disuruh serahkan anaknya. Tetapi Abraham turut, tetap taat apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya, dalam pendengarannya, dalam hatinya. Tetapi dia tetap setia, dia tetap melangkah. Dia tahu persis walaupun mungkin secara manusia dia tidak sanggup. Bayangkan manusia ini, anak ini yang dipersembahkan. Tetapi apa? Hatinya tetap kuat. Mengapa tetap kuat? Karena dia percaya Tuhan pasti yang sanggup, dia yang pasti mempunyai rencana di balik semuanya. Akhirnya apa? Kita tahu dari cerita Abraham. Tuhan dengar, Tuhan melihat hatinya. Dia taat, dia dengar apa yang Tuhan perintahkan. Dia bilang, Abraham, saya sudah mempersiapkan apa? Domba. Artinya apa? Tuhan menginginkan kita tetap kuat beriman. Nah, ada banyak kita di Kristen kita. Mungkin kita dalam gereja memuji Tuhan sungguh-sungguh berapi-api, tetapi di luar sana yang menentukan kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita tetap kuat enggak? Kita tetap semangat enggak? Itu yang menentukan Kristen kita. Jadi bukan orang-orang yang tentang melakukan hal-hal kekristenan terus kita menjadi kuat, terus bergerak kepada Tuhan. Kita bergerak kepada Tuhan belum tentu. Nah, di sini kita belajar sama-sama bahwa di dalam komunitas beribadah, yang pertama saya katakan tadi apa? Rajin beribadah dalam Ibrani tadi. Kita mempunyai komunitas, kita mempunyai sungguh-sungguh, kita mempunyai saling menguatkan, kita mempunyai pertolongan dari satu sama lain. Makanya kita bilang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Iya, yang kedua, bagaimana kita bisa berkuat? Kita buka dalam Amsal 4 ayatnya yang 23. Kita harus jaga hati. Untuk menjadi kuat, kita harus menjaga hati. Dikatakan Amsal 4 ayatnya yang 23, dikatakan apa ayat hafalan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Ini menjadi hafalan orang percaya, orang Kristen. Tetapi ini tinggal dengan ayat hafalan. Tetapi langkahnya ke depan itu seperti apa? Bagaimana hati kita tetap kita jaga enggak? Terpancar kehidupan enggak dalam kehidupan kita? Kalau kita mau terpancar kehidupan, saya percaya bahwa dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu dengan kehidupan yang kita alami sekarang ini. Kita akan justru merosot, justru kita mundur dengan keadaan kondisi seperti ini. Banyak hal-hal yang terjadi, berita di sana sini, hari-hari ini kita boleh melihat bahwa bangsa-bangsa, negara-negara saling menghancurkan, saling menyerang, penyakit di mana-mana, kita tahu persis itu. Tetapi bukan fokus kita tentang hal itu. Tetapi bagaimana hidup kita terus kita jaga, hati kita jaga. Karena apa? Alkitab bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, di surga bukan soal makan dan minum, tetapi apa? Tetapi apa? Ya, semua ini ketaatan, kesucian, kebenaran, hal-hal tentang dunia. Makanya kita jelas mengatakan mengingatkan kita, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Kenapa kita diingatkan kembali kita harus pikirkan perkara-perkara di atas? Karena di atas itu bukan tentang perkara daging yang kelihatan. Nah, manusia itu kejar yang kelihatan. Padahal Tuhan yang kita sembah tidak kenapa kita kejar yang kelihatan? Ini menjadi pertanyaan dalam hidup
khususnya bukan itu. Alkitab jelas mengatakan, sekalipun engkau mempunyai keluarga, sekalipun engkau mempunyai suami, sekalipun engkau mempunyai istri, tetapi buatlah itu seperti seolah-olah engkau tidak bersuami atau beristri. Artinya apa? Bukan itu. Memang Tuhan buat keluarga, tetapi fokusnya sama. Tuhan tidak mau diduakan. Makanya kalau kita tidak kuat sekarang ini, itu hubungan kita bagaimana dengan Tuhan? Itu yang paling penting. Percuma kita masuk gereja, keluar gereja sampai di luar, apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, itu yang menentukan kita kuat di hadapan Tuhan. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Iya, saya kita percaya ketika kita menaruh pengharapan kita, hati kita kepada Tuhan. Alkitab jelas mengatakan bahwa jika aku tinggal dalam kamu dan kamu tinggal dalam aku, apa? Kita tahu ayat ini. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa biarlah seluruh kehidupan kita, terutama hati kita, itu benar-benar hanya terfokus tertuju kepada Kristus, bukan tertuju kepada hal-hal materi, bukan tertuju kepada hal-hal duniawi, karena semuanya bersifat sementara. Kita tahu ini bersifat sementara. Olehnya sebab itu, kita harus tetap senantiasa menjaga hati, sehingga apa? Hari-hari yang kita jalani kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, karena dengan kekuatan sendiri kita tahu persis jawabannya, itu sia-sia. Yang ketiga, dalam tetap kuat, yang ketiga yaitu Mazmur 22 ayatnya yang keempat, hidup dalam puji-pujian. Mazmur 22 ayatnya yang keempat, hidup dalam puji-pujian. Kita tahu persis bahwa dalam Mazmur ini Tuhan berkata dari sebuah pujian, amin? Iya. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, Allah berkata. Dan saya percaya bahwa ketika Allah berkata, di situ kekuatan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Iya. Jadi salah satu kunci kekuatan orang percaya di akhir-akhir penghabisan ini, betul ada tentang persoalan. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, di situ ada kekuatan, di situ ada penyertaan Tuhan, di situ ada damai sejahtera, sukacita. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Iya. Di situ yang Tuhan inginkan sebagai orang percaya kepada Tuhan, bukan justru ada tantangan, bukan justru ada masalah, justru kita mengeluh, menggerutu, istilahnya orang bilang bersungut-sungut. Nah, persumutan itu, menggerutu itu membuat iman kita menjadi lemah. Sehingga apa? Kita tidak ada semangat lagi untuk memuji Tuhan, tidak ada semangat lagi menyembah Tuhan. Yang berkuasa atas kehidupan kita hanya keluh kesah, sumut-sumutan, sehingga apapun yang terjadi bukan mujizat Tuhan yang terjadi di depan kita, karena Tuhan tidak berkata di atas bersungut-sungut. Dia katakan tadi apa? Padahal engkau yang kudus, yang bersama di mana? Di atas puji-pujian. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang benar. Pertanyaannya sekarang kita orang benar enggak? Orang benar itu banyak orang mengaku dirinya benar, tetapi ketika dalam tantangan persoalan justru menyangkal Tuhan, justru melawan Tuhan. Inilah yang menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, Alkitab jelas mengatakan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita ketika hati kita sungguh-sungguh terfokus sama Dia. Kekudusan kehidupan kita, hati kita kudus di hadapan Tuhan. Tuhan tidak tahan beratnya untuk menyantai orang benar. Tuhan tidak tahan untuk senantiasa menjaga anak-anaknya. Bagaimana kehidupan kita, bagaimana sikap tindakan kita kehidupan kita di hadapan Tuhan, itu yang menentukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di hari-hari penghabisan ini, di hari-hari terakhir ini, kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Manusia mungkin boleh kekuatan sendiri. Contoh, kita tahu semua kita punya di rumah masing-masing
masih kita dengar tentang berita artis siapa? Dia Ramadhani. Dia narkoba kan? Dia narkoba. Terus ditanya, diselidiki, kenapa bisa? Kehidupannya kalau dipikir orang yang sudah mempunyai segala-galanya. Tetapi suami istri jatuh di dalam narkoba ini. Ditanya-tanya sedikit, ternyata dia capek menghadapi pandemi, tidak bebas, tidak bisa ke sana kemari, tidak bisa touring, tidak bisa kemana-mana. Bayangkan, damai sejahteranya di mana? Jalan-jalan. Damai sejahteranya di mana? Di uang. Manusia ini, bayangkan, artis ini punya segala-galanya istilahnya, tetapi dia masuk penjara. Ujung-ujungnya masuk bukan penjara, rehabilitas ya, rehabilitas. Kalau orang kaya mungkin tidak penjara, mungkin orang kecil bisa penjara, orang kaya di rehabilitas. Tapi di sini kita ambil pelajaran bahwasanya damai sejahtera tidak diberikan kepada orang yang punya duit. Damai sejahtera tidak mempunyai orang yang mempunyai materi, tetapi damai sejahtera apapun yang kau alami ketika Yesus bersama dengan kita, amin. Malaikat Tuhan berkemah kepada orang benar. 1000 kiri kanan, walaupun ada pujian mengatakan apa? Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Bukan uang yang menyertai kita, tapi siapa? Yesus. Yesus segala-galanya. Orang yang disertai dengan Yesus pasti kuat. Tidak ada yang lain. Makanya oleh sebab itu sekarang langkah awal kita ini bagaimana dalam pengiringan Kristus. Orang yang bertahan itu yang selamat. Alkitab jelas mengatakan. Jadi disinilah firman Tuhan mengingat kita supaya kita tetap senantiasa setia, tetap senantiasa hidup di dalam puji-pujian. Yang keempat, tetap kuat yang sampai dalam hidup di dalam firman Tuhan. Ya. Orang yang hidup dalam firman Tuhan pasti fondasinya kuat. Contoh dalam Alkitab apa? Orang yang membangun fondasi di atas pasir, datang gelombang, datang banjir, datang air menerpa, dia akan hanyut, hancur. Karena apa? Dia membangun di atas pasir. Coba di atas batu. Siapa batu karang kita? Yesus. Sekarang orang menghadapi setiap persoalan. Dia membangun hidupannya bukan Yesus, tapi membangun hubungannya bukan tentang firman Tuhan, bukan dalam kebenaran, tetapi membangun hubungannya dengan harta, dengan apapun, dengan apa yang ada di seluruh ini. Betul, kita harus hidup. Karena kehidupan tidak mungkin kita tinggal diam, kita harus hidup, kita harus aktivitas. Jelas saya katakan tadi bahwa fokusnya bukan itu. Tujuan kita ini ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, seperti Raja Daud, hidupnya berkenan kepada Tuhan karena hidupnya senantiasa tidak pernah luput yang namanya puji-pujian, tidak luput yang namanya tinggal dalam kebenaran, tidak luput namanya tinggal dalam firman Tuhan. Siapa lagi? Ayub. Kita tahu jalan cerita Ayub. Ayub yang dibilang hidupnya hancur-hancuran, tetapi apa? Hidupnya senantiasa taat, melakukan kebenaran. Dia tidak pernah negatif kepada perintah Tuhan. Dia tidak pernah negatif dengan perkataan manusia. Dia tetap senantiasa tertuju kepada Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan berkenan kepada dia. Iya. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kita kembali supaya ketika kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita ini, Tuhan mendapatkan kita tetap sungguh-sungguh. Tuhan mendapatkan kita tetap setia, sehingga kekuatan yang Tuhan beri bukan sekedar bibir mulut. Karena banyak orang Kristen memuji Tuhan. Tadi saya katakan tentang bersuruh-suruh Tuhan, tapi hatinya jauh. Bersuruh-suruh Tuhan, tetapi dosa jalan terus. Bersuruh-suruh Tuhan, pelihara dosa terus. Entah dosa kecil, dosa besar, tetap sama di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, di sini yang Tuhan inginkan. Mari kita rubah cara pandang kita. Benar kita ya. Berubah oleh perbuatan budimu. Mana yang jahat, mana yang baik, yang tulus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang. Di sinilah firman Tuhan mengingatkan kita, tidak ada yang lain ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan.
Saya kita percaya bahwa kita pasti suka hidup dalam firman Tuhan. Kita pasti ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita pasti mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kelima, tetap kuat, yaitu hidup di dalam kekudusan. Iya, saudara, tanpa kekudusan kita tidak ada arti dalam kehidupan ini. Tanpa kekudusan penyertaan Tuhan itu tidak berlaku orang yang tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada banyak orang mau berlaku penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, tetapi pikirannya kotor, hidupnya dalam dosa, hatinya jauh daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan mau sertai? Apalagi tentang pandemi begini, banyak orang mau diproteksi, tutup bungkus dengan darah kudus, tetapi tidak hidup dalam kekudusan. Jangan berharap penyertaan Tuhan. Amin. Orang yang bergantung hanya kepada Tuhan, Alkitab jelas mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Kenapa kita cari yang lain kalau hanya dekat Tuhan kita tenang? Ada banyak orang gagal paham tentang pengenalan, tentang pengiringan dengan Kristus, sehingga hal-hal yang terjadi di depan kita, jangan salahkan siapapun, apalagi tentang sakit penyakit. Makanya Tuhan bagi diri dengan segala sesuatu, bagaimana supaya kita hidup sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Tuhan. Kekuatan kita tidak bisa buat kuat, semuanya itu butuh proses. Kita pun dari kecil sampai tua begini kita butuh proses, apalagi tentang pengenalan dengan Kristus. Tidak instan. Orang masuk surga bukan tentang hanya menjadi Kristen, bukan hanya mengaku Tuhan itu menjadi Kristen. Masuk surga? Bukan. Tetapi orang yang melakukan terus, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku melakukan. Bukan hanya dengar. Betul sekarang kita mendengar firman Tuhan tentang pengharapan perikopnya, temanya tentang kekuatan tetapi yang ketika kita hidup dalam lapangan di luar, itu yang menentukan bagaimana hidup kita. Jadi mari, di sini firman Tuhan mengingatkan kita ada 5 yang saya tulis, yaitu yang pertama, ketika kita mau kuat, tetap kuat, yaitu rajin beribadah. Yang kedua, menjaga hati, yang ketiga hidup di dalam puji-pujian, yang keempat hidup dalam firman Tuhan, yang kelima hidup dalam kekudusan. Dari 5 ini kalau kita jalani kehidupan kita dalam mengikut Kristus, saya percaya Alkitab jelas mengatakan apa yang tidak pernah timbul, apa yang kita tidak pernah dengar, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Amin. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, dengan waktu yang sisa ini, dengan waktu yang terbatas ini, mari kita tanamkan dalam kehidupan kita, tanamkan dalam hati kita. Saya orang berharga di mata Tuhan. Kalau saya berharga di mata Tuhan, artinya kita tetap senantiasa mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan. Saya tidak percaya Allah turut bekerja, Alkitab katakan tadi, untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Saya persilakan buat Amin. Haleluya, kita diberkati, amin. Jangan takut saudara menghadapi dunia ini, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan, saudara, sebab pujian dan penyembahan itu seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, bahwa pujian dan penyembahan itu memiliki kuasa yang luar biasa dalam hidup. Saya sudah rasakan, saudara, dan saya melihat orang-orang juga sudah rasakan, saudara. Setiap hari kita memuji muliakan nama Tuhan, kita diberikan kekuatan yang baru, kita diberikan kelepasan, sebab kita tahu bahwa lewat pujian penyembahan kita, Tuhan memberikan kita kekuatan dan kelepasan, sebab Dia berkuasa dalam pujian. Mari saudara, kita akan meresponi firman Tuhan. Mari kita dengar pujian. Sungguh percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan hidupku, mujizat masih ada dalam hidupku.
Terima kasih.
kasih Tuhan. Sebelum surga, kami terlalu mengucap syukur Tuhan atas karunia yang Kau sudah dalam kehidupan kami saat ini Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena Engkau begitu baik mengasihi kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di tengah-tengah kehidupan yang semakin sukar sulit Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Kami sedang akan terus bertanya Tuhan. Tapi karena kasih-Mu Tuhan, Engkau senantiasa menjaga kami, Engkau senantiasa merangkul kami Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, karena tidak ada Allah selain Engkau Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang menyelamatkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada kekuatan, di dalam Yesus ada damai sejahtera, sukacita melingkupi kami semua Tuhan, sehingga nyata kasih kuasa terus menaungi setiap kehidupan kami Bapa. Pelihara kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kehidupan kami Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang selalu boleh kami dengarkan Tuhan. Kami bukan hanya mendengarkan, tapi mari Bapa Engkau berikan kami roh yang benar-benar taat, mau setia melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Memberkati hamba dalam setiap pengiringannya kepada Engkau. Tutup bungkus hamba dan kuat kuasa darah Tuhan. Berkat mulut bibirnya banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang dilepaskan dari setiap permasalahan. Bapak dalam surga kami berdoa buat kehidupan kami saat ini Bapa. Engkau melihat keberadaan kami satu persatu, Engkau tilik hati kami satu persatu Tuhan. Bapak betapa kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak layak Tuhan, tapi tetap kami berpegang teguh akan firman-Mu. Engkau senantiasa menjaga kami, Engkau senantiasa memelihara kami, memberikan kami kesehatan yang terbaik, menjauhkan kami dari segala macam penyakit Bapa. Di luar sana kami tidak tahu Tuhan ke depannya kami akan bagaimana, tapi selalu kami berserah kepada Engkau Tuhan. Engkau nyatakan kasih bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau pelihara kami, berikan kami kesehatan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memberikan korban syukur buat pekerjaan-Mu. Engkau berkati tangan-tangan kami memberikan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita. Mari kita naikkan pujian kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan waktu jemaat kita sepekan. Saya persilakan kepada Bapak Seth untuk mengumumkan. Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kiranya minggu-minggu yang akan datang kita boleh bersama-sama beribadah baik secara virtual maupun hadir di tempat ini. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan warta ibadah sepanjang minggu. Besok hari Senin tidak ada kegiatan, tapi bagi anak pemuda yang ingin latihan musik untuk persiapan ibadah hari Sabtu, boleh datang ibadah latihan Senin. Kemudian hari Selasa ibadah kaum wanita di gereja jam 4 sore.
Pembukaan Ibu Polina dan firman Tuhan Ibu Rita. Kemudian hari Rabu tidak ada kegiatan. Hari Kamis ada doa malam di gereja jam 7 malam. Pembukaan Saudari Kesia dan firman Tuhan Ibu Ernest Toding. Kemudian hari Jumat latihan bagi para pelayan Tuhan untuk persiapan ibadah hari Minggu jam 7 malam di gereja. Kemudian hari Sabtu ibadah pemuda di gereja, pembukaan Saudari Iren dan firman Tuhan Bapak Asep. Minggu depan, minggu pertama di bulan Agustus, ibadah raya pertama disertai perjamuan masa yang kudus. Dan worship leader Ibu Rita dan singers Ibu Meli dan Ibu Rena. Demikianlah waktu kita sepanjang minggu. Berhubung kita akan dalam rangka renovasi gereja kita akan mengurus izin membangun IMB. Jadi mungkin minggu depan ada beberapa hal yang akan kita bicarakan. Jadi saya sampaikan kepada majelis dan tua-tua sidang minggu depan habis ibadah. Mungkin yang tidak datang, mungkin minggu depan bisa datang untuk kita membicarakan tentang izin membangun yang kita sudah bicarakan beberapa minggu yang lalu. Jadi berhubung kita akan melakukan renovasi, dan satu hal yang penting adalah izin membangunnya. Jadi selama kita melakukan pembangunan di tempat ini belum ada izin yang resmi. Jadi kita akan membuat izin resmi pemerintah dan beberapa hal yang perlu kita perlukan. Karena itu minggu depan kepada seluruh tua-tua sidang dan majelis untuk boleh tinggal setelah ibadah minggu depan, habis ibadah kita membicarakan untuk IMB. Demikianlah pengumuman dari kami. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Mari Bapak Ibu, saya melihat kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita menaikkan pujian kita sekali lagi. Kita mengatakan kita punya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tuhan
tidak sendirian Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang hidup dan sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau luar biasa. Apapun yang kami hadapi, kami tidak gentar. Engkau sudah memberikan kemenangan bagi kami, yang dengan yakin kami katakan, di saat kami tamak, di saat kami sungguh-sungguh bergantung kepadamu, kami yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat terlepas, yang dalam jalan buntu terbuka. Allah ada memberkati Engkau. Tuhan selalu ada memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang baik. Kepadamu-lah kami tetap terus berserah dan berharap kepadamu. Kami percaya Tuhan, janji-Mu akan Engkau genapi di dalam setiap kami semuanya orang percaya-Mu. Untuk itu Bapa, saat ini sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, tapi Engkau yang sudah memberkati, Engkau juga yang sudah memberkati bangsa kami. Selamatkan Tuhan, Engkau sudah memberkati negeri kami, kota kami, Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan jajarannya, kabinetnya Tuhan sampai bawahan. Tuhan lindungi, Tuhan pakai mereka menjadi orang-orang yang berani Tuhan untuk berjalan dengan penuh keikhlasan. Oh, lakukan segala sesuatu Tuhan dengan rasa takut akan Engkau, sehingga Indonesia berada dalam tangan kuasa-Mu. Tidak ada sesuatu yang terbengkalai. Namun Tuhan Yesus memberkati dan menghancurkan segala roh-roh yang ada di setiap pemerintah kami yang bukan berasal dari Engkau. Kami tolak Tuhan, Engkau tutup bungkus orang-orang yang benar, orang-orang yang melakukan yang benar bagi Indonesia. Tapi Engkau hancurkan segala tipu daya, korupsi dan sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan kami yang adil dan benar, bekerja di tengah-tengah negeri kami Indonesia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Untuk itu jemaat Tuhan, Engkau diberkati Tuhan. Tuhan selalu ada bagi kami semuanya, orang percayanya. Dia sangat mencintai kita semua. Kuatlah di dalam Tuhan. Tetaplah pertahankan imanmu, percayamu kepada Tuhan. Tuhan setia, Dia selalu ada bagimu. Tetap kuat, tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Pulanglah dan bawalah firman Tuhan yang engkau sudah dengar. Biar hidupkan di dalam hidupmu. Jadi realita yang kita aplikasikan di dalam setiap kehidupan kami. Semuanya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan, tengah-tengah keluarga. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Membawa kabar kekuatan, kabar kemenangan, kegembiraan di tengah-tengah lingkungan kami semua, kita semuanya. Untuk itu Tuhan ada bersama dan memberkati, menyinari setiap perjalananmu dengan wajahnya. Engkau dilindungi Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan rumah tangga, nikahmu, anak-anakmu, cucu-cucumu, dimanapun berada. Tuhan ada melindungi mereka dan memberkati usaha dan pekerjaanmu, kandunganmu di dalam nama
Yesus Kristus, berkat Tuhan melimpah, damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerahnya Yesus Kristus, dan Roh Kudusnya yang akan terus menyertai kita mulai saat ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus orang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.